Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulillahi bi ni'mati tatibu sholihat wa bi dzikri habibih wa tanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil kainat wa sayyidi sadat nabiyina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi qadar. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu rabbul alamin was samawati wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh shahidul ayati wal mujizat. Allahumma ya da'imal fadli ala al-bari ahla basikal yadaini na'ati ahla sallim wa bisajah salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairi wa rasajiyah wa qir lana ya dalula fi hadil asiyah birahmatika ya rahman rahimin nama. Membahas tentang ilmu dan amal. Dan keriduan Allah Ta'ala. Yang pertama adalah mempersiapkan diri dengan berbekal niat, yang niat itu semata-mata puncaknya adalah ridho. Tapi yang pertama itu pembenahan sifat pembenahan itu semua awalnya dari niat. Amal-amal itu terdiri dua, yaitu disifatkan tasyiyal nufus, tasyiyal qulub, artinya membersihkan sifat zahir dan sifat batin. Ada orang yang sifatnya hanya membersihkan sifat zahir, tapi tidak mengetahui keburukan batin. Ada golongan orang yang memperbaiki batin, membiarkan zahir. Disebut kebatinan. Yang pertama itu dari tasyiyal nufus, tasyiyal qulub. Tasyiyal nufus itu bentuk syariat. Tasyiyal qulub itu bentuk daripada memperbaiki hati, itu bentuk tauhid atau hakikatnya. Jadi indahu syar'i wa indahu hakikat. Barang siapa yang hanya bersyariat tetapi tanpa berhakikat, diibaratkan orang yang buta berjalan, yang pasti banyak tersesat. Dan barang siapa yang menggunakan hakikatnya saja tanpa syariat, maka dikirakan orang yang cacat, orang yang mati separuh, atau disebut orang yang pincang. Ini. Jadi betul-betul mempersiapkan bagaimana cara mensucikan diri yang disebutkan dalam satu ayat kita Tohara, atau disebut satu ayat innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya dua ayat ini adalah pembentukan yang satu sama lain tidak akan bisa ditinggal. Karena yang pertama tadi adalah bentuk syariat, tadi bentuk pertaubatan. Karena manusia ini sudah jelas di Al-Quran dikatakan innahu kana dzaluma jahula. Manusia ini zalim dan sesat. Maka wajib manusia itu bertobat. Ini cara untuk beramal. Jadi syariat itu bentuk adalah bentuk bertobat sebenarnya. Mensucikan. Dalam bentuk syariat mensucikan itu tidak masuk di dalam
pembentuk perbaikan amal. Untuk syariat itu wudhu, tapi sebenarnya mensucikan ini adalah batin. Dia harus mengetahui apa penyakit-penyakit batin ini, harus tahu. Ini cara orang beramal. Kalau orang beramal itu hanya dohir saja, tanpa diketahui keburukan dan kebusukan hati dari sifat-sifat yang tercela, iri, dengki, hasud, sombong, riya, takabur, ujub, pamer, ini sudah rusak. Jadi tidak bisa termasuk golongan orang-orang yang membenahi amal. Karena membenahi amal itu ibarat berbenah-benah untuk mempersiapkan apa yang menjadi persyaratan dalam ibadah ini yang disebut amal. Ini menurut Imam Habibullah bin Ali Muhammad Al-Haddad. Nah, sempurnanya manusia ini tadi yang bisa menggabungkan, mensucikan mana sifat lahir dan mensucikan mana sifat batin. Kalau batin ini masih berkecamuk dan bercampur dengan macam-macam, apalagi yang bisa merusak tadi ini, karena virus-virus ini, apa virusnya tadi? Cinta dunia. Nah ini virus. Orang yang cinta dunia ini, walaupun bikinnya 1 juta, ibadahnya 1 juta, bikinnya 1 juta, itu nggak bisa karena virus. Ini hati kena virus, kena penyakit ini. Gitu. Karena perbaikan antara dohir dan batin ini adalah disifatkan untuk manusia itu sendiri, agar memperoleh amal-amal yang mana amal-amal disebut petunjuk. Jadi menyempurnakan sifat amal dan batin tadi adalah sifat wajib. Bukan sunnah. Karena sesuatu yang terjadi kepada manusia ini, setiap perbuatan yang tidak memenuhi syarat dalam bentuk ibadah kepada Tuhannya, maka banyak sifat penyelewengan. Penyelewengan itulah disebut adalah orang-orang yang khianat. Maka dengan demikian baru mendapatkan satu bentuk taufik atau petunjuk. Petunjuk itu tidak akan diperoleh dari orang-orang yang menggunakan hanya segi logika. Karena petunjuk itu sudah jelas dikuatkan dalam Al-Quran. Hudaka lil muttaqin. Petunjuk itu hanya diberikan kepada orang takwa. Dan tidak akan terjadi, tidak akan terwujud selama manusia itu berjalan tanpa petunjuk. Pasti banyak salahnya. Kemurnian-kemurnian dalam amal ibadah tadi, amal-amal tadi adalah sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing. Itu diingat-ingat. Dalam bentuk hakikat yang kedua tadi, setelah petunjuk itu adalah tauhid. Tauhid ini adalah bentuk mentasdikkan, membenarkan
apa yang dibaca, apa yang diucapkan itu benar-benar percaya dari Tuhannya. Ketika sudah dari Tuhannya, barulah mengetahui apa yang disebut ridho, apa yang disebut ikhlas, apa yang disebut kemurnian ibadah. Inilah kuncinya dari segala memperbaiki diri dan batin. Kemudian dia mengetahui itu petunjuk, kemudian dia mengetahui itu akhlak, baru mengetahui itu ridho. Nah, ridho itu adalah bentuk semua amal, semua perbuatan adalah ikhlas. Dan ini metode semua cara-cara ini dengan ilmu. Jadi bukan banyak orang ibadah, banyak duduk mengaji atau ini, tapi nggak paham dia mengamalkan itu, sehingga terjadi gesekan-gesekan, menyampur adukkan antara urusan dunia dan akhirat, konslet. Nih, sekali lagi, kalau kita tidak paham kepada hal-hal ibadah tadi, ya sampai kapanpun ibadah itu selalu berulang-ulang. Ketika kita mengulang, mungkin mengulang-ulang, tidak mengulang seperti pertama. Lama-lama jenuh, lama-lama bosan, lama-lama ragu-ragu, lama-lama was-was, selesai sudah. Kalau sudah amal mulai kendor, amal mulai turun, amal mulai malas, itu karena imannya di akhir zaman seperti buih lautan, tidak ada komitmen. Yang maju itu hanya bentuk keinginan-keinginan, yang mana keinginan tadi semua tidak ada dalam bentuk amal, dalam bentuk taufik petunjuk, dalam bentuk akhlak, dalam bentuk kemuliaan, tidak ada sama sekali. Karena yang pertama amal saja, dohir saja sudah batal. Apalagi yang hatinya sudah terikat dan terkurung oleh kecintaannya lebih kuat pada dunia. Ini sudah alamat jadi orang rakyat awam biasa saja. Dan jangan coba-coba memahami ilmu, sampai mati pun tidak akan paham. Karena sifat hati tadi, sifat hati itu adalah seperti kertas putih. Kertas putih itu akan ternodai dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Setiap masa sekecil apapun itu menggores tinta hitam, disebut nuftah. Kalau itu sekian tahun, bahkan sampai menjadi puluhan tahun, maka kertas putih itu sudah menjadi hitam dan tidak mudah untuk menghilangkan noda hitam. Di sini menunggu rahmat Allah. Pajak yang tidak bisa dibayar selamanya, maka nunggu pembuktian. Kalau Allah berikan kemurahan,
ya hitam itu bisa dihilangkan. Tapi kalau berusaha untuk menggosok sendiri, untuk menghilangkan sendiri, itu tidak ada artinya, rusak juga. Bahaya. Seperti dandang yang sudah, kain yang sudah hitam, itu lubang bocor, dipatri, maka yang lain akan bocor. Kecuali langsung dipotong semuanya, diganti plak. Maka zikir-zikir yang dijalankan itu hanya menyirami, menyuburkan. Menyuburkan apa? Sifat kecintaannya. Apa kecintaannya? Tergantung cinta dunia, cinta harta, cinta uang, cinta kedudukan, tinggal disiram. Tapi bukan hilang. Padahal tadi disebutkan tasqiyul qulub wajib untuk menghilangkan sifat-sifat hati yang ternoda. Maka banyak orang mengartikan dan banyak orang berkata bahwa setiap perbuatan yang dianggap besar, contohnya zina, itu semua orang pasti ngomong besar. Tapi ada yang lebih besar, yang tidak diketahui dan sangat ringan dan sangat gampang. Meninggalkan sholat dengan sengaja, itu dosanya lebih banyak dari membunuh orang dan 1000 kali zina satu orang, satu. Belum yang lain, makan riba. Makan riba, uang riba sama dengan 36 kali zina. Dan seringan-ringannya dari itu menjinai ibu kandungnya sendiri atau bapak kandungnya sendiri. Apakah pernah dia berpikir bahwa itu dosanya lebih besar? Yang kedua, yang ketiga lagi, tanpa disadari menghibah orang, menjelekkan orang. Dosa itu tidak akan diampuni kecuali orang yang digibah tadi memaafkan. Dan itu nanti ditagih di akhirat. Itu disebut maksiat. Jadi penyakit hati ini banyak sekali. Maka banyak orang menghukum dirinya sendiri tanpa disadari, tapi doa minta dikabulkan. Mana yang dikabulkan? Orang yang mengatakan doa dikabulkan sebenarnya bukan dari Tuhannya, dari akal-akalanmu itu, dari settinganmu luar biasa, dari caramu, kemudian dari teknik, tapi bukan dari Tuhan. Karena tadi kalau memang dari Tuhanmu, itu pasti dia mengetahui apa yang menjadi penyakit hati, apa yang menjadi penyakit dohir. Gitu. Bahwa saya sudah ngamalkan wudhu, tapi sifat wudhu tadi sendiri itu adalah suci. Apa yang suci? Hati. Yang tidak disadari. Maka orang soleh yang melihat itu, apa yang dijalankan orang-orang yang dohir, apa yang dibacakan diamalkan orang dohir, ternyata itu dipandang secara hakikat kosong, nol. Kenapa nol?
karena nol tadi hatinya tidak terisi apa-apa. Dibiarkan dan dirawat. Dalam bahasa, hati rusak kok dirawat, hati buruk kok dirawat, orang iri sama orang kok dipelihara. Ini penyakit. Nah, selama berpenyakit ini tidak akan bisa menyelesaikan amal ibadah secara syariat. Biasanya kalau orang kosong antara dohir gak punya, antara hakikat yang dimaksudkan gak punya, biasanya pamernya luar biasa, seakan-akan dia pahlawan, minta diistimewakan, minta diutamakan, minta disebut-sebut kami adalah orang yang soleh-solehah. Ini tanda-tandanya tidak memiliki persyaratan tasyil nufus sama tasyil qulub. Tidak punya sifat untuk membersihkan lahiriah dan tidak punya sifat membersihkan hati. Kemudian menonjolkan nasab-nasabnya. Keturunan saya ini adalah keturunan Raden. Keturunan saya adalah keturunan orang kaya. Keturunan saya adalah orang-orang terpandang. Keturunan saya adalah bangsawan, yaitu bangsa tangingawan. Udah bangsa tanginya. Ini mulai, ini hati-hati. Ini adalah bentuk penyakit hati. Kalau dibiarkan mati nggak bawa iman, naudzubillah min dzalik. Hati yang buruk, hati yang rusak, hati yang kecewa, hati yang marah, hati yang sakit hati, hati yang bekal, yang bebal, hati yang keras, ini mati nggak bawa iman, nggak ada, sama sekali nggak ada, dan pasti sakit meninggalnya. Dan semua itu sudah dibelenggu kecintaannya pada dirinya, kecintaannya kepada hartanya, kecintaannya kepada amalnya, kecintaannya kepada rumahnya. Ini semuanya akan putus dengan Tuhannya. Hati-hati, cuma saya kasih nasihat. Kalau dibiarkan ini terus, maka akan berkembang. Berkembang ini mempunyai sistem, keluar akar-akarnya yang lain, tunas-tunas muda, di mana keturunannya akan sampai ke dada, sampai keturunannya akan berbekas. Buah tidak jauh dari pohon. Bentuk ibadahnya, bentuk sholatnya, bentuk zikirnya, bentuk ngajinya, semua nggak ada sisa, karena semua diperuntukkan untuk kesenangan dunia. Tidak ada sisa. Hati rusak. Selalu marah dengan takdir Allah,
selalu marah dengan keputusan Allah, selalu marah dengan kehendak Allah, karena dia tidak pernah merasa bersyukur. Maunya kehendaknya itu dituruti terus, maunya kalau berkehendak dituruti terus, padahal itu semuanya adalah siksa. Orang yang berat dalam menjalankan ibadah, berat untuk mendekat kepada Allah, mengurangi amal untuk Allah, itu tanda hati orang sakit. Yang tidak bisa menambahkan kepada tahapan yang kedua, yaitu berupa bagaimana menjalankan ibadah dengan jalan lurus. Wong dari pertama saja syariatnya gagal, jalan lurus dari mana jalan lurus? Apalagi menuju akhlak. Bagaimana menuju ridho lagi? Bagaimana ikhlas satu? Ya, saya sendiri saja nggak sanggup. Kalau selama masih berhubungan banyak dengan manusia, masih banyak berhubungan dengan urusan dunia, masih banyak urusan keluarga, udah jangan pernah minta petunjuk pada Tuhan. Petunjuk yang dimaksud adalah petunjuk jalan menuju Allah, bukan jalan yang dimaksud kebanyakan manusia. Nih kelihatannya ngaji, kopiah putih, kudung putih, ya. Tapi yang dicari dunia supaya kabul, jabatannya kabul, harta kabul, punya mobil kabul, ini. Loh. Yang mending kamu ngurusin dunia dari satu ilmu yang diamalkan, gak datang di majelis, tapi pikiranmu begitu dapat uang banyak, saya beli akhirat, itu lebih selamat. Ini kejadian di negeri Sam kan, yang sudah saya masukkan di Instagram, dan seorang alim al-faqih yang menceritakan kejadian yang sebenarnya. Ini penjaga kubur, datang seorang ibu janda, datang kepada tukang kubur dan mengatakan, tolong saya pesen satu lubang. Untuk siapa? Untuk anak saya. Ini adiknya. Masuk. Begitu saat gali itu, kuburnya itu, melihat langsung masuk ke wilayah. Si tukang kebun melihat kebun surga. Bingung. Siapa ini mayat ini? Melihat kebun surga, tidak melihat kuburan. Ketika mayat datang ini dikuburkan di situ, melihat kebun surga, berarti ahli surga. Kemudian datang lagi nggak lama, 1 tahun lagi, minta, tolong saya minta lubang lagi, karena kakaknya meninggal. Begitu digali, melihat kebun surga lagi, si tukang kebunnya. Ini saya ngubur berapa tahun, mayat-mayat itu nggak pernah kejadian seperti 2 orang ini. Akhirnya sebelum itu bertanyalah seorang tukang kebun ini kepada ibunya,
Siapakah mereka? Mereka adalah seorang pemuda yang rajin, betul-betul untuk mencari ilmu Allah Ta'ala dan ilmu yang bekal untuk akhirat. Sekali lagi, bekal akhirat. Maka dia masuk kebun surga, ditunjuk. Terus yang kedua, siapa yang kedua? Yang kedua adalah kakaknya bukan, yang rajin siang malam mencari uang, bekerja siang malam bekerja untuk membiayai adiknya belajar ilmu. Bahkan dia tidak pernah duduk di majelis, tapi dia betul-betul berusaha untuk membelanjakan hartanya untuk orang belajar ilmu. Kenapa kau bisa mendapatkan surga? Tanpa dengan uang, tanpa dengan ongkos tadi, tidak mungkin dia masuk surga. Gak pernah datang di majelis, gak pernah belajar ilmu, tapi dia cinta kepada orang alim itu dengan memberi belanja, memberi biaya kepada orang menuntut ilmu itu. Jadi betapa besarnya orang yang menuntut ilmu itu dan yang membelanjakan hartanya untuk menuntut ilmu. Dua saja berserikat. Dia sudah menyempurnakan sifat dohir dan batin. Yang mana batin dikerjakan akhiratnya untuk itu adiknya, kakaknya sifat dohirnya. Dia bekerja rajin saja, dapat langsung tembak, dapat tembak saja. Nah, akhirnya dua-duanya masuk di dalam surga. Jangan dianggap remeh, orang bekerja itu tidak ibadah. Jangan dianggap remeh, orang yang menuntut ilmu tanpa biaya itu bisa disebut ibadah. Karena orang menuntut ilmu butuh biaya, dan orang kerja pun butuh biaya untuk sama-sama berserikat. Itu kisah nyata di Syria, di Damsyik. Kejadian itu sehingga tukang kuburnya itu langsung ditinggalkan sama cangkulnya semuanya, dilepaskan, akhirnya mengabdi kepada seorang ulama Syria ini untuk belajar ilmu siang malam dan mengabdi di situ untuk memperdalam ilmu. Dia mengetahui bahwa orang yang betul-betul menuntut ilmu itu pasti dapat jaminan surga. Tapi tanda petik, koma, hati-hati. Kalau kamu nuntut dinyaminkan dunia, wajib persiapkan Anda untuk masuk neraka. Sudah. Kalau tujuan nuntut ilmu semata-mata untuk mendapatkan harta dari dunia, maka siapkanlah kalian untuk membuat lubang neraka. Hadis dan Quran. Maka kalau betul-betul menuntut ilmu tadi bisa mendapatkan kebun surga, tapi kalau kamu ingin satu, harapanmu semata-mata kamu menganggap bahwa harta dunia itu kau dapatkan dari majelis ilmu, itu bukan barokah, tapi barongan. Berkah itu disebabkan karena doamu, sehingga usahamu, sehingga ikhtiarmu, karena doamu Allah berikan rezeki. Bukan rezeki ketika masuk kita dalam majelis menginginkan selain Allah, maka dilaknat langit dan bumi. Mudah-mudahan itu hati-hati iblis yang masuk di hati kalian semua. Hati-hati pikiranmu dan hatimu. Kalau itu semata-mata untuk dunia yang kau dapatkan, siapkan Anda melubangi lubang api neraka jahanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.